Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer yang datang dari Menpan RB terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun anggaran 2024, yaitu honorer R2 dan R3 tanpa L akan diangkat menjadi P3K penuh waktu atau paruh waktu. Begini mekanisme dari BKN. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah kembali memberikan kabar gembira bagi para tenaga honorer. Hal ini terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang akan dipercepat. Dalam hal ini, pemerintah memastikan bahwa pengangkatan CPNS akan ditargetkan selesai paling lambat pada bulan Juni 2025. Sementara untuk pengangkatan P3K akan dipercepat dan diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober 2025. Langkah percepatan ini memerlukan tindak lanjut dari surat edaran, maksudnya merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menpan RB tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan P3K tahun 2024. Selain itu, juga telah dikeluarkan edaran oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang menegaskan bahwa proses pengangkatan akan dilakukan secara serentak. Bagi tenaga honorer yang telah mengikuti ujian seleksi, baik pada tahap pertama maupun tahap kedua, tentu kabar ini sangat ditunggu-tunggu. Terlebih bagi mereka yang mendapat kode R2 dan R3, baik dengan atau tanpa kode L, yang sebelumnya belum mendapatkan kejelasan mengenai status mereka. Poin utama dalam konferensi pers tersebut menyebutkan bahwa penyelesaian pengangkatan CPNS dan P3K harus mengikuti persiapan masing-masing kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah atau Pemda. Pemerintah meminta agar seluruh instansi segera melakukan analisis kebutuhan dan simulasi demi memastikan kelancaran proses pengangkatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Presiden juga menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan harus tetap menjaga prinsip meritokrasi. Kebijakan afirmasi bagi tenaga honorer pada tahun 2024 ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Artinya, setelah ini pengangkatan CPNS dan P3K akan kembali dilakukan melalui rekrutmen normal atau jalur umum sesuai dengan kebutuhan negara. Lebih lanjut, pemerintah menegaskan bahwa rekrutmen CASN atau calon aparatur sipil negara bukan hanya sekedar membuka lapangan kerja
melainkan untuk memastikan kebutuhan pelayanan publik dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Lalu, bagaimana dengan nasib peserta yang memiliki kode R2 atau R3 tanpa kode L? Menurut informasi yang diperoleh dari salah satu admin di kantor regional 2 BKN, peserta dengan kode L adalah yang diprioritaskan terlebih dahulu karena sudah mendapatkan formasi dan telah mengajukan penetapan nomor induk pegawai atau NIP. Mereka tinggal menunggu surat keputusan atau SK pengangkatan. Sementara untuk peserta yang hanya memiliki kode R2 dan R3 tanpa L atau belum mendapatkan formasi akan diarahkan untuk mengikuti mekanisme P3K paruh waktu. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 yang secara khusus membahas tentang pengangkatan P3K paruh waktu. Bagi tenaga honorer yang termasuk dalam kategori ini, proses pengangkatan P3K paruh waktu harus diajukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK di masing-masing instansi. Kebijakan daerah bahkan sudah mulai melakukan pendataan bagi para peserta yang mengikuti seleksi tahap pertama, mencakup data lengkap mulai dari nama, nomor peserta, jabatan yang dilamar, formasi, latar pendidikan, hingga status gaji apakah berasal dari APBN atau APBD. Diharapkan melalui pendataan ini pemerintah daerah dapat mengusulkan formasi tambahan sehingga mereka yang saat ini belum mendapatkan formasi tetap berkesempatan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Namun, jika formasi tambahan tidak tersedia, mereka akan diarahkan ke skema P3K paruh waktu. Skema maksudnya sebagai informasi tambahan, P3K paruh waktu memiliki mekanisme kerja dan penghasilan yang berbeda dari P3K penuh waktu. Mekanisme ini bertujuan tetap memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi tetapi belum terakomodir formasi penuh. Jadi intinya, jika formasi tidak ada tambahan atau tidak ditambah, maka untuk honorer dengan kode R2 dan R3 sementara tetap akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Akan tetapi jika suatu daerah tersebut ada formasi tambahan, maka bisa diusahakan untuk langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari BKN dan Menpan RB terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun anggaran 2024, yaitu informasi mengenai apakah R2 dan R3 akan diangkat menjadi P3K penuh waktu atau paruh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.